Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Coach Nanda, salah satu pengajar biologi di Brilliant Brain. Hari ini saya akan membahas salah satu soal seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota tahun 2019. Nah, soalnya terkait kepekatan urin dari kedua mamalia yang setelah diteliti ternyata memiliki kepekatan yang berbeda. Nah, ini di sini ada pernyataan, ada 4 pernyataan terkait kepekatan urin pada mamalia yang dikaitkan langsung dengan kepadatan mitokondria pada nefron. Mari kita lihat dulu struktur dari nefron itu sendiri. Nah, di sini ada struktur nefron. Nah, filtrasi pertama kali itu terjadi di bagian glomerulus, di sini, di dalam kapsul Bowman, darah difiltrasi di bagian glomerulus, menghasilkan filtrat atau urin primer yang kemudian akan direabsorpsi atau diserap kembali di bagian tubulus proksimal. Nah, di bagian tubulus proksimal, urin akan direabsorpsi atau diserap kembali. Setelah dilihat, diperbesar sel dari tubulus proksimal, itu kepadatan mitokondrianya sangat banyak karena di bagian sini terjadi penyerapan kembali. Nah, urin yang diserap, zat yang diserap pada tubulus proksimal itu berupa glukosa, protein, asam amino, sehingga memerlukan energi yang cukup banyak dari mitokondria. Nah, selanjutnya, urin yang sudah direabsorpsi akan mengalir ke bagian lengkung Henle. Di bagian tipis lengkung Henle, bagian menurun dari lengkung Henle, setelah diperbesar, ini memiliki kepadatan mitokondria yang sedikit, sehingga bisa dipastikan pada bagian menurun dari lengkung Henle itu tidak terjadi penyerapan. Nah, di segmen bagian tebal dari lengkung Henle, ini masih terjadi penyerapan seperti klorin, kalium, natrium itu masih diserap oleh tubuh di bagian tebal dari lengkung Henle. Nah, hasil dari reabsorpsi akan mengalir ke tubulus distal. Di tubulus distal, ini setelah diperbesar bagian selnya, masih memiliki mitokondria yang cukup banyak, tetapi perbandingannya masih lebih padat di bagian tubulus proksimal. Di bagian tubulus distal ini adalah bagian tempat terbentuknya urin sesungguhnya, di mana urin sesungguhnya ini memiliki 95% komposisi air, diisi oleh air, lalu zat-zat seperti urobilin, NH4 di bagian tubulus distal. Setelah itu, urin sesungguhnya akan mengalir ke bagian ductus collectivus atau tempat penyimpanan sementara dari urin. Nah, kita lihat dari pernyataan yang A, mamalia dengan urin yang lebih pekat memiliki kepadatan mitokondria di segmen menurun loop of Henle yang lebih tinggi daripada mamalia dengan urin encer. Nah, terkait kepadatan urin, urin encer ataupun pekat itu tergantung dari cairan yang ada di dalam tubuh. Apabila cairan di dalam tubuh terlalu banyak, menyebabkan urin itu menjadi lebih encer. Nah, sebaliknya apabila cairan di dalam tubuh terlalu sedikit, mengakibatkan urin itu menjadi lebih pekat. Sehingga apabila mamalia dengan urin lebih pekat itu memiliki mitokondria di segmen menurun loop of Henle, ini pernyataannya salah.
karena pada bagian menurun dari lengkung Henle itu mitokondrianya justru lebih sedikit. Nah, bagian B, mamalia dengan urin encer memiliki kepadatan mitokondria lebih tinggi di tubulus proksimal daripada mamalia dengan urin pekat. Nah, sekali lagi di tubulus proksimal itu kepadatan mitokondria untuk mamalia kurang lebih sama karena di bagian sini terjadi penyerapan kembali, sehingga untuk kepekatan urin ini juga pernyataannya salah. Nah, C, mamalia dengan urin pekat memiliki rasio korteks dan medula ginjal yang lebih kecil dari mamalia urin encer. Nah, bisa jadi urin pekat itu dipengaruhi oleh ukuran tubuh dari mamalia itu sendiri. Jadi ketika ukuran tubuh dari mamalianya kecil, menyebabkan cairannya juga sedikit di dalam tubuh, menyebabkan urinnya juga pekat. Sebaliknya untuk mamalia dengan ukuran yang lebih besar itu memiliki cairan yang banyak sehingga urinnya bisa jadi lebih encer, sehingga untuk C pernyataannya benar. Untuk D, mamalia dengan urin lebih pekat memiliki jumlah nefron yang lebih banyak dari mamalia dengan urin yang encer. Untuk jumlah nefron sendiri juga pada ginjal juga kurang lebih sama jumlah nefronnya. Untuk jumlah nefron juga tidak mempengaruhi kepekatan dari urin itu sendiri. Sehingga untuk 4 pernyataan yang di bawah ini yang benar hanya adalah bagian C, ya. Itulah tadi pembahasan terkait kepekaan urin terhadap kepadatan mitokondria. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.